Podcastnya dia di Bunda Maya ini pasti akan sangat sedih mendengarkan. Jangan salah loh, saya melihat bahwa ada baiknya kenapa nggak ngobrol dulu. Apakah memang ini adalah sesuatu yang memang akhirnya harus berakhir di perceraian. Jadi saya pikir ini berat untuk Kang Sule dan berat untuk Natali. Maka yuk kita berikan ruang pada mereka dan semoga ruang ini Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah resmi menggugat cerai Kang Sule, bagaimana nasib Natalie Holscher ke depannya? Bagaimana nasib Azam? Dan apakah terus kemudian Putri Delina ini bahagia karena eventually atau akhirnya dia menjadi pemenangnya? Terus gimana perasaan Kang Sule melihat ini? Sidang yang akan dilakukan pada tanggal 20 Juli ini akan mencoba mempertemukan mereka berdua dan mencoba memediasi. Jika itu tidak berhasil, maka akan digunakan mediator di luar persidangan yang akan berusaha untuk mendamaikan mereka. Ingat, gugatan cerainya dari sang wanita, jadi otomatis ini belum bercerai. Beda dengan kalau sang pria yang menceraikan. Tapi siapa sih yang sebenarnya salah di sini? Saya kemarin sempat bertanya, sebenarnya Kang Sule ini akan pilih siapa? Kalau saya pikir di sini, pernikahan ini masih ada dan akan terus ada. Saya sangat berharap bahwa mereka berdua ini tidak jadi atau batal bercerai. Ini adalah termasuk pernikahan yang saya gadang-gadang akan selama-lamanya. Tapi kenapa? Ada banyak sekali batu besar. Ini muncul bahkan di tahun-tahun awal pernikahannya. Saya lihat bahwa Kang Sule kalau diharuskan memilih, Kang Sule ini sebenarnya sangat sayang juga kepada Natali. Dan dia pasti tidak ingin memilih keduanya. Apalagi mengingat bahwa Natali sekarang ini sudah melahirkan anaknya. Yang otomatis hubungannya nggak cuma sebagai suami dan istri, tetapi ayah dan ibu dari Azam yang baru lahir dan saat ini sedang lucu-lucunya. Tapi mengapa semua orang mempermasalahkan tentang ketegasan Kang Sule di sini? Kang Sule ini dianggap kurang tegas karena kalau menurut saya itu dia ini kurang terlihat membela Natalie Holscher. Loh, kan Putri Delina anaknya, betul Putri Delina ini anaknya, tetapi beliau ini kurang terlihat membela Natalie Holscher yang baru melahirkan anak mereka. Harusnya bisa terlihat lebih membela Natalie Holscher. Dan kalau saya boleh menyarankan kepada Kang Sule pun ini seharusnya bisa lebih membela. Karena apa? Kalau Natalie Holscher ini bisa cerai, tapi kalau sama Putri Delina kan nggak bisa. Putri Delina mengajukan gugatan perpisahan atau memutus hubungan, ya ada sih yang seperti itu, tapi sangat tidak mungkin terjadi. Jadi kalau menurut saya seharusnya kemarin Kang Sule mungkin bisa lebih menunjukkan untuk berpihak kepada Natalie Holscher. Gimana menurut pendapat kalian? Dan saya melihat bahwa kalau dibilang Putri Delina ini menang, enggak juga, karena dia pun saat ini mendengarkan banyaknya hujatan warganet yang pasti akan merundung dia dan menganggap bahwa semua ini terjadi karena podcastnya dia di Bunda Maya ini pasti akan sangat sedih mendengarkan. Jangan salah loh, saya melihat bahwa Putri Delina ini nggak terus akan joget-joget dan senang-senang dengan semua yang terjadi. Dia pasti merasakan kesedihan. Dia juga pasti beranggapan bahwa kalaupun ternyata dia harus berseteru, dia tidak menginginkan ini akhirnya. Karena saya juga melihat bahwa Putri Delina ini menyayangi Azam, bak adik kandungnya sendiri juga. Sehingga kalau memang ini terjadi, ini seperti seorang wanita yang berseteru. Kalau jauh-jauhan, ini kayak WA-WAan sindir-sindiran. Begitu ketemu jambak-jambakan. Tapi begitu nanti terjadi apa-apa, sakit atau terpisah atau meninggal dunia, itu pasti akan merasa sangat sedih. Karena sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka berdua ini adalah sebuah ungkapan sayang yang kebetulan saja berkemasan benci. Bener nggak sih? Dan pernah nggak sih kalian sayang sama orang sampai kalian harus membencinya? Coba tuliskan di bawah sini. Dan coba bayangkan saat Natalie Holscher nanti dengan Azam, apa yang harus dilakukan agar Natalie Holscher ini bisa menafkahi Azam? Memang dalam beberapa cerita seperti Selena Evangelista yang terus kemudian jadi lebih sukses setelah menjanda, terkenal dan menjadi host di sana sini. Cuman kan ini kalau menurut saya nggak ada hubungannya langsung dengan perjandaannya itu tadi. Ini jelas karena hoki saja. Tapi apakah karena ini terus kemudian Natalie Holscher berani untuk berpisah dari Kang Sule? Apa dia nggak berpikir bahwa dia harus menafkahi? Walaupun dalam salah satu tuntutan gugatannya ini menginginkan agar Azam ini tetap dinafkahi. Ya ini adalah sesuatu yang juga untuk seorang pria adalah ya tanggung jawab. Cuman amat sangat disayangkan jika ternyata memang mohon maaf di sini saya melihat hanya apa yang saya lihat dari media.
seandainya kemarin lebih membela Natalie dan Azam, mungkin saja Natalie tidak akan berakhir dengan begini ini. Tapi saya di sini juga sayangkan Natalie yang langsung mengambil keputusan seperti ini. Saya melihat bahwa sebenarnya masih banyak skenario yang lain. Kecuali memang ternyata apa yang terjadi ini di luar apa yang kita ketahui. Ini mirip dengan Angga Wijaya dan Dewi Persik. Kalau seandainya mau ngobrol, mau untuk bisa berdiskusi, seharusnya pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Maka di sini saya katakan bahwa di bacaan sebelumnya dan kali ini, saya merasakan masih tetap ada sebuah bisikan dari seseorang yang terus kemudian mendukung agar Natalie melakukan ini tadi. Nah, saya tidak ingin menyalahkan orang ini, karena pasti kalau ditanya seorang wanita seperti yang saya katakan pasti akan iya-iya saja. Apalagi kalau mereka ini wanita juga. Untuk menyenangkan hati wanita yang bertanya itu tadi, maka ada baiknya sebenarnya jangan dibiarkan Natalie ini sendiri. Saat dia ini keluar dari rumah, seorang laki-laki harusnya tetap menemani, harusnya tetap dikejar, dijemput. Kalau enggak ya udah ditemenin di sebelahnya. Aku maunya tidur di kamar sendiri, ora popo, tidurlah di sebelah kamarnya lagi. Karena sekarang dalam kondisi serumah saja, seorang wanita ini di pikirannya pasti akan terganggu. Karena apa? Sosial media itu bisa membuat wanita ini untuk berkomunikasi dan juga melihat dunia di luar dunianya. Dan bayangkan, wanita ini kan paling tidak suka dibandingkan. Saat dia melihat sosial media, membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, membandingkan nasibnya dengan nasib orang lain, membandingkan masa depannya dengan masa depan orang lain, pasti akan memunculkan gejolak batin yang menggurita. Dan ini pasti akan mengganggu pernikahan. Maka daripada itu, ada baiknya seharusnya hal tersebut ini tidak terjadi. Dan mumpung masih jadi suami istri, ada baiknya segera dijemput, segera diketahui permasalahannya apa. Dan saya yakin sebenarnya ini masih ada jalan untuk keluar. Sehingga kalau ditanya siapa yang salah, ya sebenarnya semuanya di sini salah. Putri Delina yang mengungkapkan apa yang dirasakannya di depan publik. Dan ingat, Bunda Maya nggak salah karena dia cuma nanya. Terus kemudian Kang Sule yang juga tidak menunjukkan lebih tegas kepada condongnya kepada istri dan anak barunya. Saya katakan begitu saja. Dan juga Natalie Holscher yang ya orang mungkin kan ada apa-apa kemarin minggat, ini pergi lagi, terus kemudian sekarang ini gugat cerai seperti itu. Ya kalau kita lihat dari ceritanya ini tadi, ada baiknya kenapa nggak ngobrol dulu? Apakah memang ini adalah sesuatu yang memang akhirnya harus berakhir di perceraian? Tapi apapun yang terjadi, pernikahan itu bak sebuah kapal yang membutuhkan seorang nahkoda untuk menunjukkan arah. Nah maka walaupun ternyata kesalahan ini adalah kesalahan semua, tapi yang paling salah adalah nahkodanya. Karena seharusnya dia ini bisa mengambil keputusan yang paling tepat dan juga memberitahukan yang terbaik untuk jalan dan juga arah dari kapalnya ini tadi. Kalau saya pikir bahkan mungkin juga nggak mengatakan semuanya kepada para penumpang kapal ini tadi. Tapi apapun itu usahakan agar nggak ada orang yang terus ingin lompat keluar dari kapalnya. Karena jika itu terjadi, maka kepercayaan sudah hilang. Dan sangat disayangkan jika ternyata kapal ini kehilangan salah satu anggota penumpangnya. Saya juga melihat sepertinya walaupun banyak permasalahan yang menumpuk di sini dari masa lalu dan masa yang kemarin-kemarin ini, saya melihat adanya satu kesadaran atau satu hal yang baru disadari. Oh ternyata dia ini seperti ini. Nah itu tadi. Saya merasakan hal ini karena ya ini satu hal yang sering terjadi kepada pernikahan yang sifatnya tuh instan. Pacarannya nggak lama. Terus kemudian ini akhirnya bersama, tapi toleransinya di sini mungkin saja kurang. Saya tidak langsung menuduh ke Kang Sule dan Natalie, tapi untuk kalian semua, jika kalian memilih untuk menikah dengan seseorang yang baru kalian kenal, kalian ta'aruf atau kalian ternyata cuman LDR, kalian semua mungkin kerja di luar negeri, ketemunya cuman lewat video call seperti itu, maka harapannya harus lebih hati-hati. Karena lebih berpotensi untuk terjadi hal-hal seperti ini jika ternyata kalian tidak memiliki rasa yang tinggi terhadap toleransi. Tapi tetap di sini yuk kita hormati karena bisa saja loh ada yang disimpan oleh Kang Sule dan Natalie. Ada sesuatu yang mungkin saja tidak ingin dikatakan di publik, tapi mereka sudah tidak tahan lagi. Dan itu kita tidak akan pernah tahu. Misalkan ada seorang istri yang menceraikan suami hanya gara-gara suaminya ini mendengkur keras saat tidur. Ada yang seperti itu. Dan ada juga hal-hal yang ajaib lainnya. Tetapi semoga hal ini tidak ada. Dan saya tetap berharap bahwa pernikahan mereka ini masih bisa dipertahankan. Dan saya pikir juga
Walaupun ini cepat untuk semuanya, tapi ini juga sangat cepat untuk Natalie. Sebenarnya kalian sangat mudah untuk melihat jejak digital yang ada. Kita lihat 1 hingga 2 tahun yang lalu, Natalie ini seperti apa di konten-konten YouTube di mana dia menjadi bintang tamunya. Yang mengawali karirnya mulai dari seorang SPG dan Acer kalau tidak salah, terus kemudian menjadi model, terus DJ, influencer, dan akhirnya sekarang berhijab dan menikah dengan seorang komedian yang kalau saya bilang ini termasuk nomor 1 di Indonesia. Ini pasti akan sangat cepat sekali dan ini bukan satu hal yang mudah jika ternyata kita harus mengalami perubahan yang sedrastis itu. Tentu saja kita memiliki kebiasaan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Terus kemudian harus berubah seperti ini, kita harus juga menyesuaikan dengan cara yang sangat cepat. Apalagi saat itu terjadi, netizen ini mengintai dengan CCTV mereka kapanpun, dimanapun, dan mereka akan berkomentar semau-mau mereka. Jadi saya pikir ini berat untuk Kang Sule dan berat untuk Natalie. Maka yuk kita berikan ruang kepada mereka dan semoga ruang ini akan membawa kepada mereka berpikir untuk azam dan mereka akan tetap bersama dan tidak jadi atau mengurungkan perceraiannya. Dan ini semua masih sangat bisa dilakukan. Asalkan kalau menurut saya di sini yuk lupakan masa lalu, hal-hal yang tidak diinginkan, melihat ke masa depan. Dan walaupun dalam kondisi apapun yang terjadi, tetap berbaik sangka bahwa suami dan istri ini memiliki apapun yang ingin dipertahankan terhadap pernikahannya nanti. Kalau di konten yang sebelumnya saya katakan bahwa seorang suami dan istri harus saling mengetahui mereka punya kecenderungan apa, maka saya pikir apa yang harus dilakukan oleh Kang Sule adalah lebih tegas untuk Natalie dan terlihat lebih condong atau membela dan mempertahankan kepada Natalie dan Azam. Untuk Natalie di sini ada baiknya coba untuk mendengarkan, menahan diri dan tidak gampang pergi jika ada permasalahan apapun nanti. Karena saya masih melihat dengan jelas bahwa mereka masih akan bisa dalam ikatan pernikahan untuk kedepannya nanti. Mari kita doakan. Dan doa ini sebenarnya lebih untuk Azam agar dia tidak kehilangan orang tua kandungnya. Karena apapun yang terjadi tidak akan ada satupun yang akan bisa menggantikan kehadiran orang tua kandung dalam kehidupan kita. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.